Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan dan mereview artikel tentang analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensial financial statement fraud. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Judul penelitian: Analisis Fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian: kinerja pendapatan buruk, gangguan kemampuan untuk memperoleh modal, pemasaran produk, peluang bisnis umum, kepatuhan terhadap ikatan perjanjian, dan pencurian, penyuapan atau aktivitas ilegal lainnya. Research gap-nya: pressure yang dikategorikan sebagai financial stability atau HENG, dan arrogance yang dikategorikan sebagai frequent number of CEOs picture atau CEO PIC, memiliki pengaruh signifikan dalam mendeteksi terjadinya fraudulent financial reporting. Tesa dan Harto tahun 2016. Pressure atau HENG tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Yesi Aryani dan Rahayu tahun 2016. Pressure atau HENG berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Si Hombing tahun 2014. Pressure dalam external pressure, leverage, memiliki hubungan negatif terhadap financial statement fraud. Manurung tahun 2013. External pressure atau leverage, pembiayaan eksternal berhubungan dengan terjadinya fraud. Skousen tahun 2009. Fenomenanya, kasus Kimia Farma dan Bakery Group terjadi pada saat emiten tersebut masih terjadi perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45. Berdasarkan contoh kasus, perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 masih memiliki peluang untuk melakukan financial statement fraud walaupun memiliki saham berkualitas baik dan paling liquid. Hartono tahun 2009. Dikarenakan manajemen ingin mempertahankan posisi menjadi salah satu emiten LQ 45 dengan tujuan likuiditas saham tinggi karena banyak yang memiliki saham perusahaan dan sekaligus membuat harga atau nilai perusahaan menjadi meningkat. Lestari tahun 2015. Kritisi, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian research gap dan fenomena dengan baik. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. A. Fraud bisa dijelaskan sebagai istilah dan menyangkup semua tindakan yang merupakan konsep kecerdasan manusia melalui individu untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Albrecht dan Zimmelman tahun 2009. B. Fraud Pentagon merupakan pengembangan dari fraud triangle theory oleh Chelsea tahun 1953, kemudian fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolff dan Hermansson tahun 2004. C. Pressure atau tekanan, yaitu adanya motivasi untuk melakukan menyembunyikan tindakan fraud. Tuana Kota tahun 2012 menerangkan bahwa seseorang melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan karena adanya tekanan yang menghimpitnya. Tekanan itu berupa adanya kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan atau tekanan keuangan. Kritisi, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Teori fraud Pentagon merupakan pengembangan dari teori fraud sebelumnya, yaitu Triangle menurut Chelsea tahun 1953 dan fraud diamond Wolff dan Hermansson tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa fraud diamond teori berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang bergabung dalam Jakarta Islamic Index selama tahun 2014 sampai 2015. Kritisi, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan pembaruan atau novelty dari peneliti ini. 4. Apa research question atau permasalahan masalah dari penelitian ini? A. Apakah financial stability mempengaruhi financial statement fraud? B. Apakah quality of external audits mempengaruhi financial statement fraud? C. Apakah change in auditor mempengaruhi financial statement fraud? D. Apakah change of directors mempengaruhi financial statement fraud? E. Apakah frequent number of CEOs picture mempengaruhi financial statement fraud? Kritisi, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian.
Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer untuk merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. 5. Apa tujuan penelitian ini? A. Untuk mengetahui pengaruh financial stability terhadap financial statement fraud. B. Untuk mengetahui quality of external audit terhadap financial statement fraud. C. Untuk mengetahui change in auditor terhadap financial statement fraud. D. Untuk mengetahui change of director terhadap financial statement fraud. Yang E. Untuk mengetahui frequent number of CEOs picture terhadap financial statement fraud. Kritik. Peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis pengertian ini. Manajemen perusahaan yang berpengaruh dalam aktivitas investasi di masa yang akan datang. Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 1 memaparkan bahwa unsur utama statement utama dalam menilai suatu kinerja atau pertanggungjawaban manajemen adalah dilihat dari informasi laba, sehingga dalam usaha memberikan informasi laba yang bagus kadang-kadang menimbulkan perilaku earning management. Kritisi. Peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Harusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dalam dampak penelitian. 7. Apa grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Teori agensi, yaitu mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau shareholder sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Bertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal tetapi untuk kepentingan sendiri. Kritisi. Peneliti menjelaskan grand teori secara eksplisit, yaitu teori agensi. 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fraud atau kecurangan merupakan salah saji yang dilakukan secara sengaja yang telah direncanakan oleh satu atau lebih individu dalam manajemen. To share with governance atau TCWG, karyawan maupun pihak ketiga dengan menipu untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. ISA 240. Berdasarkan ISA 240 merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal, sedangkan error merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Perbedaan antara error dan fraud adalah perbuatan yang menyebabkan salah saji pada laporan keuangan disengaja atau tidak. Kritisinya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaah oleh reviewer. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Pertama ada financial stability, kedua quality of external audits, 3 change in auditor, 4 change of director, 5 frequent number of CEOs. Kelima tersebut adalah variabel financial statement fraud, yaitu variabel Y. Kritisinya, peneliti tidak menjelaskan mana variabel independen dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2 dan variabel dependen dengan tanda Y. 10. Apa hipotesis penelitiannya? H1. Financial stability mempengaruhi financial statement fraud. H2. Quality of external audits mempengaruhi financial statement fraud. H3. Change in auditor mempengaruhi financial statement fraud. H4. Change of director mempengaruhi financial statement fraud. H5. Frequent number of CEOs picture mempengaruhi financial statement fraud. Kritisinya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang A. Rancangan penelitian, analisis linear berganda. Kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan rancangan penelitian, tetapi secara implisit. Yang B.
Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Financial stability sama dengan exchange, yaitu total aset T dikurang total aset T-1 dibagi total aset T-1. Quality of external audit sama dengan variabel dummy. Kode 2 jika menggunakan jasa audit KAP Big 4 dan kode 1 jika tidak menggunakan KAP Big 4. Change in auditor sama dengan variabel dummy. Apabila terdapat pergantian kantor akuntan publik selama periode 2014 sampai 2015, maka diberi kode 2, jika sebaliknya diberi kode 1. Change of director sama dengan variabel dummy, kode 2 jika terdapat pergantian direksi dalam perusahaan, kode 1 jika sebaliknya. Banyaknya jumlah profit CEO yang dimunculkan dalam annual report sama dengan jumlah display picture ataupun profit, prestasi, foto, ataupun informasi lainnya mengenai track of record CEO yang dipaparkan secara berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk file ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. C. Teknik penarikan sampel. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan purposive sampling method dengan kriteria sebagai berikut. A. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2014 sampai 2015. B. Perusahaan yang menerbitkan annual report secara lengkap pada tahun 2014 sampai 2015 yang dinyatakan dalam rupiah sesuai dengan data yang diperlukan dalam variabel penelitian. C. Perusahaan tidak delisting pada tahun 2014 sampai 2015. Kritisinya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. D. Unit analisis. Diperoleh 60 sampel perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel terdapat out of kriteria current year sebanyak 4 sampel, dollar current sebanyak 8 sampel. Total sampel sebelum pengolahan data adalah 48 yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 17 perusahaan dengan data outliers yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga sampel akhir berjumlah 31 perusahaan. Kritisi, yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis, tetapi secara implisit. E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari perusahaan jika Islamic Index, Jakarta Islamic Index. Kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model tetapi secara implisit. F. Uji kelayakan model, yaitu analisis deskriptif statistik. Kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model tetapi secara implisit. G. Metode analisis data. Tabel 1, exchange, N-nya 31, minimumnya 0,1, nilai maksimumnya 0,33, MEA-nya 0,1499, standar deviasinya 0,08772. AUD-nya N-nya 31, nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 2, nilai MEA-nya 1,6452, standar deviasinya 0,48637. CPA, N-nya 31, minimumnya 1, maksimumnya 2, MEA-nya 1, 0,323, standar deviasinya 0,17961. DCHANG, N-nya 31, minimumnya 1, maksimumnya 2, MEA-nya 1,7097, standar deviasinya 0,46141. SEO pitch, N-nya 31, minimumnya 1, maksimumnya 11, MEA-nya 4,8387, standar deviasinya 2,70920. DA, N-nya 31, minimumnya min 10, maksimumnya 0,22, MEA-nya 0,0602, standar deviasinya 0,06390. Tabel 2, Descriptive Frequency Statistic Variable Dummy. AUD, N-nya 31, frekuensi Y-nya 20, persennya 64,5, standar deviasinya 0,48637. CPA, N-nya 31, frekuensinya 1, persennya 3,2, standar deviasinya 0,17961. DCHENG, N-nya 31,
frekuensi Y-nya 22, persennya 71,0, standar deviasinya 0,461441. Hasil pengolahan data tersebut menggunakan SPSS. Tabel 3 uji T koefisien. Ya. Buat modelnya constant exchange, nilai koefisien B 0,023, koefisien betanya 0,646, T-nya 0,395, sigmanya 0,697, exchange 0,471 untuk B-nya, 0,83 koefisien beta, T-nya 5,946, sigmanya 0,000. AUD, koefisien B-nya 0,011, koefisien betanya 0,83, T-nya 0,698, sigmanya 0,493. CPA, koefisien B-nya 0,108, koefisien betanya 0,304, T-nya 2,220, sigmanya 0,038. Deceng, koefisien B-nya min 0,036, koefisien betanya min 0,259, T-nya min 2,363, sigmanya 0,228. CO pitch, koefisien B-nya min 0,006, koefisien betanya 0,0253, T-nya min 2,639, sigmanya 0,016. Untuk kritisi, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, tetapi penjelasan dari tabel-tabel tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. DAIT sama dengan beta 0 plus B1 exchange plus B2 AUD plus beta 3 CPA plus B4 dechange plus B5 COPIC plus epsilon. Keterangan B0, koefisien regresi konstanta B1 sampai 5 merupakan koefisien regresi masing-masing proksi. DAIT merupakan discretionary accruals pada perusahaan periode T. Exchange yaitu rasio perubahan total aset tahun 2014-2015. AUD yaitu kualitas audit eksternal. CBA yaitu pergantian auditor independen. Dechange yaitu pergantian direksi. COPIC yaitu jumlah profit CEO dalam laporan keuangan. Epsilon yaitu error. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. 13. Jelaskan perubahan hasil penelitian. Statistik deskriptif, uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya. A. Statistik deskriptif, ratio pada kategori financial stability dengan proksi perubahan aset exchange menunjukkan nilai rata-rata 0,1499 dan standar deviasi 0,8772. Opportunity pada kategori quality of external audit diukur menggunakan variabel dummy dengan melihat auditor eksternal yang tergabung dalam KAP Big 4 dan non-Big 4. Yang B, terdapat frekuensi 20 sampel perusahaan yang menggunakan jasa audit eksternal yang tergabung dalam KAP Big 4 dengan persentase sebesar 64,5% dan standar deviasi 0,48637. Frekuensi annual report menunjukkan frekuensi pada 31 sampel perusahaan terdapat suatu perusahaan yang melakukan pergantian KAP. Presentasi CPA menunjukkan nilai 3,2% dan nilai standar deviasi sebesar 0,17961. Variabel dummy diukur melalui change of director yang menunjukkan hasil bahwa dalam 31 sampel perusahaan terdapat 22 perusahaan yang melakukan perubahan direksi dengan nilai persentase sebesar 71% dan nilai standar deviasinya yaitu 0,46141. Annual report perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,8387 dengan nilai COPIC-nya terendah 1 dan tertinggi 11, sedangkan standar deviasinya menunjukkan nilai 2,70920. Yang C, uji hipotesis.
H1, hasil pengujian hipotesis H1 membuktikan bahwa Financial Stability Exchange berpengaruh terhadap financial statement fraud dengan nilai T sebesar 5,946, signifikansi 0,0 dan B 0,471. Hasil dari penelitian tersebut dapat pengaruh antara financial stability terhadap financial statement fraud. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Skousen tahun 2009 dan Sihombing tahun 2014 bahwa Financial Stability Exchange berpengaruh terhadap financial statement fraud. H2, pengujian hipotesis H2 dalam uji T menunjukkan nilai T sebesar 0,698, signifikansi sebesar 0,493, dengan nilai B sebesar 0,011. Nilai signifikan lebih dari 0,05, hal ini artinya hipotesis H2C ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tessa dan Hartono tahun 2016 bahwa quality of external audit tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. H3, pengujian hipotesis H3 dengan hasil bahwa pergantian auditor atau CPA berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal ini ditunjukkan pada uji T bahwa nilai T sebesar 2,220, signifikansinya sebesar 0,038, dengan nilai B sebesar 0,108. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Skousen tahun 2009, Sihombing dan Raharjo tahun 2014, Hesiariani dan Rahayu tahun 2016, Tessa dan Hartono tahun 2016 yang menemukan hasil bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. H4, pengujian hipotesis keempat menemukan hasil bahwa change of director berpengaruh terhadap financial statement fraud dengan hasil uji T sebesar 2,363, tingkat signifikansi sebesar 0,028 dengan nilai B min 0,036. Perubahan direksi dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap financial statement fraud. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Raharjo tahun 2014, Tessa dan Harto tahun 2016. H5, pengujian hipotesis kelima dengan uji T menunjukkan nilai T arrogance sebesar 2,639, signifikansinya 0,016 dan nilai B min 0,006, yang artinya hasil hipotesis H5 diterima. Nilai signifikansi arogansnya kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tessa dan Harto tahun 2016 bahwa quality of external audit tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk kritisinya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan pembahasan hasil penelitian tersebut. 14. Apakah simpulan dan implikasi dari penelitiannya? Simpulan, yaitu hasil penelitian pressure financial stability berpengaruh terhadap financial statement fraud. Opportunity quality of external audit tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Rationalization change auditor berpengaruh terhadap financial statement fraud. Competence change of director berpengaruh terhadap financial statement fraud. Arrogance frequency number of CEOs picture berpengaruh terhadap financial statement fraud. Saran untuk penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan beberapa variabel independen lain seperti arus kas bebas, pendataan internal, analisis forecast error, stock pledging eksekutif, presentasi transaksi, penjualan pihak ketiga, jumlah press statement, laporan keuangan, presentasi dewan direksi independen, dan sebagainya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Penentuan kriteria purposive sampling yang dapat memberikan jumlah sampel yang baik sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Penentuan periode penelitian yang lebih panjang karena topik penelitian berkaitan dengan tindakan financial statement fraud yang akan semakin bagus hasilnya jika diuji dengan periode yang lebih panjang. Kritisinya, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait dengan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.